Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam sarapan rohani GPDI Situbondo. Puji Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk membaca di dalam Efesus 5 ayat ke-15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih, firman Tuhan ini mengingatkan saya secara pribadi bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat tadi dikatakan. Kita lihat situasi, keadaan di sekitar kita, di negara kita, di kota kita. Bagaimana hari-hari ini tidak semakin baik, tetapi semuanya menjadi hal yang sangat tidak baik. Dikatakan hari-hari ini adalah hari jahat. Apa yang kita harus lakukan sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya? Ayat 15 dikatakan tadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, jangan seperti orang bodoh, ayat 17. Tetapi firman Tuhan mengingatkan supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Segala sesuatu yang dari Tuhan adalah yang baik dan yang benar. Sekarang tinggal kita bagaimana sikap kita. Kita masih ada di dunia ini. Kita lihat gejolak yang terjadi. Ini adalah situasi yang mengingatkan kepada kita. Pergunakan waktu yang ada ini. Selamatkan waktu yang ada yang Tuhan masih berikan kepada kita. Jangan kita seperti dunia. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dikatakanlah, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Banyak kehendak Tuhan yang harus kita lakukan. Salah satunya ayat yang di atasnya. Kita baca di dalam ayat yang ke-5. Mulai ayat yang ke-6 saja ya. Mulai ayat 3 maksud saya, Efesus 5 ayat 3. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya dari ucapan itu yang keluar adalah ucapan syukur. Nah, karena ingatlah baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Kehendak Bapa, kehendak Tuhan adalah melakukan hal-hal yang baik. Jaga perkataan kita, jaga pikiran kita. Biar kita terus dalam kekudusan. Sehingga waktu-waktu yang ada ini, yang tadi kita katakan, firman Tuhan katakan, saya katakan tadi, dalam firman Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan kamu bodoh, tetapi biar kita mengerti kehendak Tuhan. Biar hari-hari ini, di tengah-tengah dunia yang tidak semakin membaik, selamatkan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita. Ayo, miliki roh takut akan Tuhan. Di mana saja kita berada. Baik sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai pimpinan, sebagai karyawan mungkin. Atau sebagai apapun juga dan dimanapun saja. Ayo kita melakukan, belajar mengerti kehendak Tuhan. Sehingga waktu yang Tuhan berikan kepada kita, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kita menjadi orang yang bijaksana. Orang yang arif. Kita tidak mau kan kalau kita dikatakan, oh kamu ini bodoh. Kita sangat tidak senang kalau
kita dikatakan bodoh, tetapi kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana. Pribadi yang bijaksana adalah pribadi yang mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah hal yang benar yang membawa kita untuk dibawa kepada hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji nama Tuhan, sepanjang hari yang akan kita lalui hari ini, kita terus minta untuk kita mengerti kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan? Perkataan kita dan seluruh kehidupan kita. Biar kita menjadi pribadi yang bijaksana. Sehingga di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selamat beraktivitas di hari yang baru. Selamatkan hari ini. Selamatkan waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita. Bukan untuk perkara-perkara duniawi. Tetapi perkara-perkara yang bijaksana. Yang benar di hadapan Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.